perkenalkan kami dari kelas 3D dengan kelompok 6 Filsafat Pendidikan dengan judul Eksistensi Penjabaran Filsafat Pendidikan di Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD. Kami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dengan kelompok 6 dari kelas 3D, beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Advita Nurtiwardaningsih dengan NIM 139 dan rekan saya sebagai pemateri. Yang pertama ada Regista Cahya Absari dengan NIM 146, yang kedua ada Dandi Rizky Kurniawan dengan NIM 165, yang ketiga ada Fantari Komisa Amalia dengan NIM 172, Kofifa Sania Anjani dengan NIM 174, dan Dwi Yulianingsih dengan NIM 190. Di sini saya akan memaparkan mengenai abstrak, yaitu eksistensi filsafat pendidikan di Indonesia terrealisasikan melalui 5 implementasi utama, yaitu pendidikan multikultural, kecakapan hidup, pendidikan karakter, penguatan literasi dan numerasi, serta kurikulum merdeka belajar. Pendidikan multikultural membangun toleransi dan menghargai keberagaman. Pendidikan kecakapan hidup mempersiapkan menghadapi tantangan sosial dan teknologi. Pendidikan karakter menjadi dasar moral berbasis kearifan lokal. Penguatan literasi dan numerasi meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesiapan digital. Kurikulum merdeka belajar yaitu memberikan fleksibilitas dan penguatan profil belajar Pancasila. Kelima aspek ini mencerminkan relevansi filsafat pendidikan dalam menciptakan sistem pendidikan Indonesia yang humanis, adaptif, dan berorientasi masa depan. Selanjutnya ada peta konsep tentang eksistensi penjabaran filsafat pendidikan di Indonesia yang terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama itu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Bab yang kedua yaitu pembahasan yang terdiri dari bentuk pendidikan multikultural, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis karakter, pendidikan penguatan literasi dan numerasi, dan yang terakhir bentuk kurikulum merdeka belajar. Bab yang ketiga yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya memasuki bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu pendidikan menjadi fondasi pembangunan bangsa dan pembentukan manusia yang berkarakter, berpengetahuan, dan mampu beradaptasi dengan zaman. Di Indonesia yang beragam, filsafat pendidikan berperan sebagai dasar dalam mengembangkan sistem pendidikan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan arah pada tujuan kurikulum, metode, dan pembentukan karakter peserta didik. Eksistensi filsafat pendidikan di Indonesia terlihat dalam praktik seperti pendidikan multikultural, yaitu menumbuhkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan kecakapan hidup yaitu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan abad ke-21, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta penguatan literasi dan numerasi sebagai bekal dasar di era digital. Kurikulum merdeka belajar menjadi wujud pembaharuan berbasis filsafat humanistik yang memberikan fleksibilitas dan ruang kreativitas bagi guru dan siswa. Kajian ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan tidak hanya landasan teoritis tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan praktik pembelajaran yang bermakna, adaptif, inklusif, serta mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan masa depan. Selanjutnya yaitu terdapat 5 rumusan masalah. Rumusan yang pertama yaitu bagaimana eksistensi penjabaran filsafat pendidikan di Indonesia dalam bentuk pendidikan multikultural. Yang kedua, bagaimana eksistensi penjabaran filsafat pendidikan di Indonesia dalam bentuk pendidikan kecakapan hidup. Yang ketiga, bagaimana eksistensi penjabaran filsafat pendidikan di Indonesia dalam bentuk pendidikan karakter. Yang keempat, bagaimana eksistensi filsafat pendidikan di Indonesia dalam bentuk pengetahuan literasi dan numerasi. Dan yang kelima, bagaimana eksistensi penjabaran filsafat pendidikan di Indonesia dalam bentuk kurikulum merdeka belajar. Selanjutnya yaitu terdapat 5 tujuan masalah. Yang pertama yaitu memahami dan menjelaskan eksistensi penjabaran filsafat pendidikan di Indonesia dalam bentuk pendidikan multikultural.
Yang kedua yaitu memahami dan menjelaskan bagaimana eksistensi penjabaran filsafat di Indonesia dalam bentuk pendidikan kecakapan hidup. Yang ketiga yaitu memahami dan menjelaskan eksistensi penjabaran filsafat di Indonesia dalam bentuk pendidikan berbasis karakter. Yang keempat, memahami dan menjelaskan eksistensi penjabaran filsafat pendidikan di Indonesia dalam bentuk penguatan literasi dan numerasi. Dan yang kelima, memahami dan menjelaskan eksistensi penjabaran filsafat pendidikan di Indonesia dalam bentuk kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, memasuki bab kedua yaitu pembahasan, yaitu Mbak Regista, Mas Gandhi, Mbak Fantari, dan Mbak Sania tentang pendidikan multikultural. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu pendidikan multikultural. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa dalam usaha mendewasakan manusia dengan cara mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik melalui pengajaran, pelatihan, proses, pembuatan, dan cara-cara yang mendidik. Yang kedua ada pengertian multikultural. Multikultural berasal dari 3 kata yaitu multi, kultur, dan isme. Multi artinya banyak, beragam, dan aneka, sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya atau tradisi. Isme adalah aliran atau paham, merupakan konsep sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya baik ras, suku, etnis, dan agama. Selanjutnya, pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi manusia dengan berbagai ragam budaya, etnis, agama di dalamnya. Pendidikan multikultural penting diterapkan untuk membangun sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan kemampuan hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dandi. Baik, selanjutnya pengertian pendidikan multikultural menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Mahfud tahun 2018. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta kemampuan berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat majmuk. Yang kedua, Suryana tahun 2021. Pendidikan multikultural perlu diintegrasikan dalam kurikulum dan proses pembelajaran melalui metode kolaboratif, pembelajaran kontekstual, dan budaya sekolah yang inklusif. Yang ketiga, Rohman dan Fauziah tahun 2022. Pendidikan multikultural penting dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi era globalisasi. Mereka menegaskan bahwa pendidikan multikultural mengajarkan nilai empati, dialog, dan resolusi konflik sebagai keterampilan sosial utama. Yang keempat, menurut Farida dan Maulana tahun 2024. Pendidikan multikultural sangat relevan dalam era digital di mana pertemuan budaya berlangsung melalui ruang virtual. Pendidikan ini diperlukan agar peserta didik mampu berinteraksi secara etis dalam lintasan budaya digital. Kesimpulan dari para ahli tentang pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengajarkan toleransi, empati, dan kemampuan hidup harmonis dalam keberagaman. Ia bertujuan mencegah konflik, diintegrasikan dalam kurikulum dan metode pembelajaran, serta semakin relevan untuk membekali peserta didik menghadapi tantangan globalisasi dan interaksi lintas budaya di era digital. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Fantari. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi. Yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok, keagamaan. Yang kedua, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Yang ketiga, membantu peserta memberi gambaran positif perbedaan kelompok. Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal 5 pendekatan antara lain yaitu yang pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan multikulturalisme. Yang kedua, pendidikan atau mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Yang ketiga, pendidikan bagi
pluralisme kebudayaan, yang keempat pendidikan dwi budaya, yang kelima pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sania. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya adalah menanamkan prinsip saling memahami dan menghormati keberagaman budaya, etnis, dan agama di antara peserta didik yang diwujudkan melalui 3 fungsi utama. Yang pertama, membangun sikap positif terhadap perbedaan. Yang kedua, mengembangkan ketahanan serta keterampilan sosial dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mempromosikan gambaran positif tentang keragaman kelompok. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan potensi manusia dalam keragaman budaya, etnis, dan agama yang bertujuan untuk membangun sikap saling menghormati, mencegah konflik, dan menciptakan interaksi harmonis dalam masyarakat majemuk. Pendidikan ini perlu diintegrasikan dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya sekolah yang inklusif agar peserta didik dapat mengembangkan empati, keterampilan dialog, serta kemampuan menyelesaikan konflik. Di era digital, pendidikan multikultural semakin relevan untuk membekali peserta didik berinteraksi secara etis dalam lingkungan lintas budaya, baik nyata maupun virtual. Memasuki materi yang kedua, yaitu pendidikan kecakapan hidup, yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Yulia, Mbak Advita, dan Mbak Regista. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya adalah pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil dalam menjalankan kehidupannya, yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Kecakapan hidup adalah kemampuan yang diperlukan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain dan masyarakat atau lingkungan di mana ia berada, di antara lain keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi, dan mengatasi stres. Pengertian pendidikan kecakapan hidup menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Siti Mulyani tahun 2018 menjelaskan bahwa kecakapan hidup merupakan bagian dari proses pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan mampu mengelola emosinya serta beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Yang kedua, menurut Yusuf dan Ningsi tahun 2021 menekankan bahwa pendidikan kecakapan hidup harus relevan dengan kebutuhan abad ke-21 sehingga pengetahuan, keterampilan digital, literasi informasi, dan kreativitas menjadi bagian penting dalam proses belajar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Vita. Selanjutnya yaitu menurut Umar Fauzan tahun 2022 mengungkapkan bahwa pendidikan kecakapan hidup mencakup 4 ranah utama, yaitu kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional yang harus terintegrasi dalam kurikulum. Selanjutnya, menurut M. Rofik dan Wahyu Ningsi tahun 2024 menegaskan bahwa pendidikan kecakapan hidup merupakan instrumen penting untuk menciptakan generasi siap kerja yang memiliki kompetensi teknis, digital, interpersonal, dan moral sesuai dengan tuntutan industri 4.0 dan Society 5.0. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kecakapan hidup berperan penting dalam mempersiapkan peserta didik menjadi individu mandiri, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial maupun teknologi. Pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tuntutan abad ke-21 dengan menekankan keterampilan digital, literasi, informasi, dan kreativitas. Kecakapan hidup mencakup aspek personal, sosial, akademik, dan vokasional yang perlu diintegrasikan dalam kurikulum secara menyeluruh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Regista. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan kecakapan hidup yang pertama, untuk memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya
di masa yang akan datang. Yang kedua, meningkatkan kecakapan seseorang untuk melaksanakan hidup dan kehidupannya secara tepat dan berdaya guna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan kecakapan hidup merupakan proses pendidikan yang membekali peserta didik dengan kemampuan praktis, nilai-nilai kehidupan, dan keterampilan abad ke-21 agar mereka mampu menghadapi perubahan dan menjalani kehidupan secara mandiri, kreatif, efektif, dan bermakna. Pendidikan ini mencakup kecakapan personal, sosial, akademik, dan vokasional yang harus diintegrasikan dalam kurikulum sehingga relevan dengan kebutuhan era industri 4.0 dan society 5.0. Tujuan utamanya adalah memfungsikan pendidikan agar tidak hanya memupuk pengetahuan, tetapi membentuk peserta didik yang siap menghadapi tantangan hidup, mampu beradaptasi secara emosional dan sosial, serta memiliki kompetensi teknis dan moral untuk berkontribusi dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Untuk yang selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Memasuki materi yang ketiga, yaitu pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Mbak Regista, Mas Dandi, dan Mbak Fantari. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Materi yang selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Karakteristik berasal dari kata karakteristik yang berarti sifat yang khas atau bisa diambil pengertian bahwa karakteristik adalah suatu sifat khas yang membedakan dengan yang lain. Karakter adalah wujud pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang nilai-nilai mulia dalam kehidupan yang bersumber dalam tatanan budaya, agama, dan kebangsaan seperti nilai moral, nilai etika, hukum, nilai budi pekerti, kebajikan, dan syariat agama, dan budaya, serta diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan kepribadian sehari-hari hingga mampu membedakan satu dengan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dandi. Selanjutnya, pengertian pendidikan karakter menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Suryani dan Erlina tahun 2021, menegaskan bahwa pendidikan karakter harus berbasis budaya dan kearifan lokal agar nilai-nilai moral yang diajarkan relevan dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia, sekaligus mempertahankan identitas bangsa. Yang kedua, menurut Suyanto tahun 2017, mengemukakan bahwa pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada pengembangan pengetahuan tentang nilai, tetapi juga pada proses internalisasi dan pembiasaan, sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari perilaku dan identitas diri peserta didik. Yang ketiga, menurut Haryanto tahun 2023, menyoroti bahwa pendidikan karakter di sekolah harus terintegrasi dengan kurikulum merdeka melalui pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam membangun sikap tanggung jawab, kemandirian, dan kepedulian sosial. Yang keempat, menurut Rahman tahun 2025, menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang berakhlak, demokratis, serta berorientasi pada kemaslahatan sosial melalui pendekatan pembelajaran reflektif, partisipatif, dan humanistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia perlu dibangun berdasarkan budaya dan kearifan lokal agar nilai moral yang diajarkan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat serta membantu menjaga identitas bangsa. Prosesnya tidak hanya menekankan pengetahuan tentang nilai, tetapi juga internalisasi dan pembiasaan agar nilai tersebut menjadi bagian dari perilaku peserta didik. Secara keseluruhan, pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi berakhlak, demokratis, dan mampu berkontribusi bagi kemaslahatan sosial melalui pendekatan pembelajaran yang reflektif, partisipatif, dan humanistik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Fantari. Memasuki materi yang keempat, yaitu penguatan literasi dan numerasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Sania, Mbak Yulia, dan Mbak Advita. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Materi yang selanjutnya yaitu penguatan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, literasi informasi menjadikan para siswa memiliki bekal untuk belajar mandiri. Hal ini melatih siswa mendalami literasi sejak kecil, sehingga berguna bagi pembelajaran di masa depan. Menurut Dwi Nurbella tahun 2022.
Pengertian penguatan literasi dan numerisasi menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Rahmawati tahun 2022 menegaskan bahwa penguatan literasi dan numerasi harus terintegrasi dengan pembelajaran berbasis proyek. Menurutnya, strategi ini dapat meningkatkan motivasi serta kemampuan pemecahan masalah siswa dalam situasi autentik. Yang kedua, menurut Kemendikbud tahun 2017 menyatakan bahwa penguatan literasi dan numerasi adalah strategi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kecakapan membaca, memahami informasi, dan menggunakan konsep matematika untuk memecahkan masalah. Program ini dilakukan melalui gerakan literasi sekolah dan implementasi keterampilan numerasi dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya ada pengertian penguatan literasi dan numerisasi menurut beberapa pendapat para ahli. Ada Anwar dan Sari tahun 2024 menyatakan bahwa penguatan literasi dan numerasi harus dilakukan melalui pendekatan diferensiasi untuk menyesuaikan gaya belajar siswa. Mereka menekankan bahwa penguatan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem asesmen formatif. Selanjutnya, menurut Septiani dan Maulana tahun 2022 berpendapat bahwa penguatan literasi dan numerasi merupakan fondasi dalam menghadapi perubahan teknologi digital. Mereka menekankan bahwa siswa harus mampu memahami teks digital, membaca data statistik, dan mengambil keputusan berbasis informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penguatan literasi dan numerasi perlu dilakukan secara terpadu melalui pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih termotivasi dan mampu memecahkan masalah dalam konteks nyata. Upaya ini berfokus pada peningkatan kemampuan membaca, memahami informasi, serta menggunakan konsep matematika dalam berbagai situasi melalui berbagai program sekolah. Penguatannya juga perlu menerapkan pendekatan diferensiasi untuk menyesuaikan kebutuhan belajar setiap siswa dan didukung oleh asesmen formatif yang berkelanjutan. Selain itu, kecakapan literasi dan numerasi menjadi fondasi penting di era digital karena peserta didik harus mampu memahami teks digital, membaca data statistik, dan mengambil keputusan berbasis informasi secara tepat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Alvita. Tujuan penguatan literasi dan numerasi terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu mengetahui konsep dan strategi literasi dan numerasi. Yang kedua, mengetahui sumber perbaikan literasi numerasi dengan meningkatkan skor rapor pendidikan satuan pendidikan. Yang ketiga, memberikan bahan-bahan kebutuhan literasi dan numerasi. Yang keempat, mempersiapkan peserta didik agar mampu berpikir kritis. Yang kelima, yaitu meningkatkan keterampilan abad ke-21 seperti critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Yang keenam, yaitu membentuk individu yang mampu memahami informasi dan menggunakannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, yaitu dapat disimpulkan bahwa penguatan literasi dan numerasi merupakan upaya strategi dalam pendidikan untuk meningkatkan kemampuan membaca informasi, dan menggunakan konsep matematika secara tepat dalam kehidupan nyata, terutama melalui pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, dan asesmen formatif yang berkelanjutan. Literasi dan numerasi perlu ditetapkan sejak pendidikan dasar melalui proses pembelajaran di kelas serta program sekolah yang mendukung sehingga siswa lebih termotivasi, terampil berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah dalam konteks autentik. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Memasuki materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima tentang pendidikan kurikulum Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh Mbak Fantari, Mbak Sania, dan Mbak Yulia. Dipersilakan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu Pendidikan Kurikulum Merdeka Belajar. Pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar memberikan peluang yang sangat besar dalam penguatan nilai karakter, etika, dan moralitas pelajar yang sejalan dengan ajaran Pancasila. Adanya kurikulum Merdeka Belajar yang didukung oleh peran guru serta lingkungan sekolah dan sosial dapat menguatkan pemahaman mendalam untuk mengembangkan kritisitas dan pemikiran analitis terhadap nilai-nilai Pancasila. Kurikulum Merdeka mengusung sebuah kerangka unik dengan pengimplementasian program proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikenal dengan sebutan P5. Menurut Santoso et al.,
tahun 2023. P5 diterapkan melalui pendekatan Project Based Learning, Kurikulum Merdeka, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 memiliki keterkaitan yang erat menurut Suzetasari et al. Tahun 2023. Pengertian pendidikan kurikulum merdeka belajar menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Hartati dan Purbasari tahun 2022 berpendapat bahwa kurikulum merdeka belajar dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar siswa melalui fleksibilitas materi, metode, dan asesmen. Menurut mereka, kurikulum ini memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan model pembelajaran kreatif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menurut Sulistiowati tahun 2023 menyatakan bahwa kurikulum merdeka belajar memerlukan kesiapan guru dalam hal kompetensi pedagogik dan digital. Kurikulum ini dianggap mampu meningkatkan kualitas pembelajaran jika didukung literasi guru dalam teknologi dan asesmen formatif. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Sania. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian pendidikan kurikulum merdeka belajar menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Amalia, Kurniasari, dan Hafiz tahun 2025 menegaskan bahwa kurikulum merdeka belajar merupakan bentuk reformasi pendidikan yang memfokuskan diri pada pembelajaran bermakna, fleksibilitas, dan keberpihakan pada siswa. Menurut mereka, kurikulum ini menjadi fondasi untuk membangun pendidikan yang adaptif, kreatif, dan berorientasi masa depan. Yang kedua, menurut Yuniarti dan Mahendra tahun 2024 berpendapat bahwa kurikulum merdeka belajar memiliki relevansi kuat dengan pendidikan humanis. Mereka menegaskan bahwa kurikulum ini menghargai keberagaman kemampuan siswa dan memberikan ruang bagi diferensiasi pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan kurikulum merdeka belajar memberikan fleksibilitas bagi guru dan siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi, kemandirian, serta kreativitas dalam proses pembelajaran melalui penyusunan materi, metode, dan asesmen. Pelaksanaannya memerlukan kesiapan guru, terutama dalam kompetensi pedagogik dan literasi digital, agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan bermakna. Kurikulum ini merupakan bentuk reformasi pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masa depan, dengan memberi ruang pada pembelajaran yang adaptif dan berpihak pada siswa. Selain itu, kurikulum merdeka belajar memiliki pendekatan humanis yang menghargai keberagaman kemampuan peserta didik dan mendorong penerapan diferensiasi pembelajaran di kelas. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Lia. Selanjutnya ada tujuan pendidikan kurikulum merdeka belajar. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dengan memberikan kebebasan untuk memilih dan mendalami pelajaran sesuai minat dan bakat mereka. Yang kedua, menumbuh kembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. 3. Meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang keempat, menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan guru dengan fokus pada materi esensial dan pengembangan keterampilan. Yang kelima, memulihkan krisis pembelajaran terutama pasca pandemi COVID-19 dengan kurikulum yang lebih sederhana, fleksibel, dan mendalam. Sehingga dapat disimpulkan, pendidikan kurikulum merdeka belajar merupakan reformasi pendidikan yang memberikan fleksibilitas dalam materi, metode, dan asesmen untuk meningkatkan motivasi, kemandirian, kreativitas, serta relevansi pembelajaran dengan kebutuhan masa depan. Kurikulum ini menitikberatkan pada pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, khususnya melalui program penguatan profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi karakter utama. Pelaksanaannya memerlukan kesiapan guru dalam kompetensi pedagogik dan literasi digital agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, humanis, adaptif, serta berpihak pada keberagaman kemampuan siswa. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Itu dia materi yang sudah kami sampaikan dari kelompok 6 kelas 3D. Berikut memasuki bab selanjutnya, bab yang ketiga, yaitu
bab penutup, kesimpulan pada materi kali ini yaitu eksistensi penjabaran filsafat pendidikan di Indonesia terwujud melalui 5 aspek utama, yaitu pendidikan multikultural, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter, penguatan literasi dan numerasi, serta implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Pendidikan multikultural berperan penting dalam membangun sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan sosial masyarakat yang menjemuk. Pendidikan kecakapan hidup mempersiapkan peserta didik agar mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi perubahan sosial serta teknologi abad ke-21. Pendidikan karakter didasarkan pada budaya dan kearifan lokal dengan tujuan membentuk generasi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi sosial. Penguatan literasi dan numerasi menjadi fondasi penting dalam pembelajaran yang relevan dengan tantangan era digital, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan problem solving. Kurikulum Merdeka Belajar membuka ruang fleksibilitas dan kreativitas bagi guru serta siswa, mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan nilai-nilai Pancasila untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan adaptif. Penerapan nilai-nilai multikultural, karakter, kecakapan hidup, literasi dan numerasi perlu terus diperkuat dalam proses pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Guru diharapkan meningkatkan kompetensi pedagogik dan digital untuk mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar secara optimal. Sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan adaptif. Sementara dukungan orang tua dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat pembiasaan positif yang dibangun di sekolah. Berikut terdapat daftar pustaka yang kami kutip dari beberapa jurnal dan artikel. Itu saja materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Dadah.